Kalau kapten melihat kopilotnya aneh, pasti berbicara. Namun, ada namun di sini, kita tinggal di Southeast Asia, dan kita tahu bahwa di Southeast Asia, dunia penerbangan ini masih ada yang namanya senioritas. Ya. Dan culture ini yang harus diperbaiki. Kita ada yang namanya CRM, Crew Resource Management. Nah, disinilah berani nggak nih kopilotnya kalau ngelihat kaptennya sangat senior ini, ya kan? Terus kemudian menduga-duga nih si kaptennya begini, nanti ternyata salah, waduh saya dikasih hard time, nanti karir saya hancur. Kebanyakan kopilot muda pilih tutup mulut. Baik, saya ke Mas Gema lagi. Mas Gema, tadi kalau Anda bicara tentang bagaimana seorang pilot punya aturan yang mungkin berbeda dengan penumpang biasa. Menurut Anda sebenarnya di mana kemudian batas yang cukup fair ya mungkin Mas Gema antara meningkatkan keamanan maksimal tetapi juga menjaga kepercayaan terhadap profesi pilot? Iya, jadi makanya tadi saya bilang, tolong jangan jadikan ini presiden gitu loh. Pilot itu kan kalau mau kerja, ya kita kerja. Jangan hanya karena satu orang, nanti pilot-pilot yang lain, pramugari yang lain diobok-obok semuanya kan repot. Karena pada dasarnya kita waktu sudah mau on duty, pikiran kita sudah jauh. Badan kita masih di Jakarta, pikiran kita udah nyampe ke Bali kan gitu. Nah, nanti kalau misalnya hanya karena presiden ini kita didiskriminasi jadinya, bukannya malah dipermudah, sekarang justru malah pilot itu dibikin lebih sulit daripada penumpang yang lain. Nah, itu yang justru akan mengancam keselamatan penerbangan lebih parah lagi gitu loh. Yang harusnya kita itu datang ke airport. Jadi jangan lupa gini ya, kenapa pilot itu dikasih kemudahan? Karena kita ada yang namanya duty time. Di dunia aturan regulasi dunia manapun, seorang pilot maupun pramugari itu ada batas waktu kerja. Mulai dari dia keluar rumah sampai dia masuk rumah, itu ada total harus berapa jam. Nah, kalau nanti di X-ray atau di mana dia harus ikut antrian, harus diobok-obok, ujung-ujungnya apa? Exceeding jam terbangnya. Nah, ini akan sangat mengganggu. Makanya kenapa ada pembeda. Kenapa pilot itu dispesialkan? Karena salah satunya adalah supaya jalurnya lancar, jam terbangnya tidak melebihi aturan yang ada, karena semua udah di-set gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Saya minta juga saran saya kepada pemerintah, ini hanya satu kasus yang melibatkan profesi penerbang. Kan juga ada yang melibatkan profesi pelaut, profesi yang lain gitu. Jadi jangan sampai nanti justru tidak ada koordinasi, tidak ada pemahaman antara regulasi penerbangan dengan regulasi pengamanan narkotika, lalu tumpang tindih. Ego sektoralnya muncul, korbannya penerbang, akhirnya larinya kemana? Keselamatan penerbangannya. Belum lagi kita bicara human factor. Salah satu penyebab ya, 90% ke 82% kecelakaan di penerbangan itu, human factor itu mengambil peran penting. Salah satunya adalah fatigue, dan kita tahu misalnya di musim liburan gitu, pilot itu biasa dipaksa untuk dalam tanda kutip terus bekerja, terus jam terbangnya intens gitu ya misalnya. Nah, ketika dia sudah fatigue lalu kemudian harus cepat dia masuk ke gate segala macam ke pesawat dan mengalami problem gara-gara presiden ini, keselamatan penerbangan akan terancam. Oleh karena itu, pencegahan itu perlu dilakukan, penindakan narkoba perlu dilakukan, tapi jangan sampai ada ego sektoral di situ. Mari dikolaborasikan pemahaman tentang bagaimana pilot itu harus diprioritaskan, pramugari diprioritaskan karena adanya duty time tadi. Oke, karena memang kalau mendengar penjelasan Anda tentang bagaimana pilot dan awak kru itu sebenarnya seharusnya bisa dengan cepat lewat pengecekan, kadang-kadang memang proses pengecekan itu juga memakan waktu dan agak sedikit membutuhkan banyak pengendalian emosi ketika barang-barang kita digeledah ya. Nah, Mas bete kan, kalau kita mau terbang udah bete nanti gimana? Belum lagi weathernya jelek, ada delay segala macam, waduh kacau. Oke, saya ingin bergeser, tadi sudah disebutkan oleh Pak Alvin, pilot menerbangkan pesawat dalam keadaan mengonsumsi narkoba. Ini kan memang bukan yang pertama kali, tadi Pak Alvin juga sudah menyebutkan bukan pertama kali, tetapi memang sangat mengkhawatirkan untuk penumpang. Saya ingin tahu sebenarnya prosedur yang kemudian bisa meyakinkan penumpang, karena kan memang ada medical check up yang cukup rutin, kita tahu itu, tetapi seberapa besar sih sebenarnya celah di mana pilot-pilot bermasalah atau pilot-pilot oknum-oknum yang kemudian mencoba bermain-main itu bisa memasuki celah-celah itu sehingga bisa menerbangkan pesawat dalam keadaan yang sangat membahayakan, Mas Gema? Kalau kita bicara itu oknum, dan di seluruh dunia pasti ada. Tapi saya yakin persentasenya sekitar 3-5% lah, atau mungkin maksimum 10%. Silakan nanti dicek di data ya. Berapa sih pilot-pilot di dunia airline? Karena pilot itu ada charter flight, ada general aviation, dia punya pesawat sendiri. Tapi kita fokus pada part 121 di mana itu airline. Saya yakin itu maksimal 10% angkanya ya seharusnya ya. Coba nanti kita cek lagi.
Nah, kalau sudah bicara seperti ini kan oknum, dan tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain sejak dulu juga ada. Nah, kalau memang ada orang yang memang kecanduan narkoba, itu mau di sektor apapun, di dunia medical, di dunia lawyer lah, di dunia apapun profesi itu pasti ada. Nah, sekarang perlu penumpang ketahui bahwa setiap kali pilot dan pramugari masuk ke dalam ruangan flight operation sebelum dia terbang, atau yang bahasa kerennya flops gitu ya, itu pasti akan ada tes alkohol. Jadi dikasih alat di sini, dia harus menghirup dan dia harus dites apakah dia ada nafasnya, ada alkoholnya. Terus dicek pressure-nya, pressure blood-nya, itu adalah aturan penerbangan internasional. Nah, biasanya ada jenis-jenis narkoba yang memang tidak terdetek. Karena narkoba ini kan banyak jenisnya. Misalnya kalau kita bicara sabu-sabu. Nah, sabu-sabu itu mungkin akan membuat orang euforia, kerjanya lebih semangat. Jadi banyak orang yang pakai sabu-sabu atau doping itu karena dia udah fatigue sebenarnya. Tapi airline itu schedule-nya padat. Jadi ini tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Satu sisi bahwa pilot ini menggunakan narkoba, oh dia kecanduan. Karena ada urutannya, kenapa dia pakai narkoba? Karena airline-nya fatigue management sistemnya itu jelek. Sehingga pilot ini dipaksa terbang terus 6 hari kerja, 1 hari libur. Capek, kalau dia mau minta izin sakit nanti takut dipecat. Terus ya sudahlah pakai aja narkoba. Ada juga yang memang karena pecandu, ya ini susah. Jadi saya rasa kita tidak menyoroti profesi, tetapi narkoba itu memang sudah masuk di dalam segala profesi dan di segala industri. Nah, ini yang harus kita cegah. Nah, untuk penumpang harus Anda tahu bahwa pilot itu ada dua. Kecil kemungkinannya dua-dua pakai narkoba. Jadi kalaupun satu pakai narkoba, bisa co-pilotnya yang pakai atau bisa kapten yang pakai, tapi dua pilot ini di training untuk nerbangin pesawat sendiri. Nah, ini yang perlu Anda ketahui, nggak usah takut. Karena misalnya, pernah dengar kan kaptennya meninggal. Kopilotnya itu juga udah di training gimana caranya nerbangin pesawat sendirian. Termasuk kaptennya, kopilotnya meninggal, dia juga bisa landingin sendiri. Jadi kalau misalnya ada satu yang pakai, don't worry. Karena masih ada satu pilotnya lagi gitu. Jadi nggak usah terlalu overthinking. Everything gonna be okay. Yang tidak oke adalah masalah hukum narkobanya. Tapi kalau masalah keselamatan penerbangannya, lebih berbahaya. Pilotnya stres, ngamuk-ngamuk di bawah sama security bandara, lalu terbang, kebut-kebutan di atas. Itu lebih berbahaya daripada yang satunya lagi nge-high gitu. Satu pilot lagi nge-fly, yang satunya terbang. Itu menurut saya tuh lebih aman gitu. Kurang lebih begitu. Oke, Mas Gema tadi menarik karena itu memang pertanyaan saya selanjutnya. Pilot itu kan tidak sendirian ya menerbangkan pesawat. Jadi kalau kemudian salah satu memang menggunakan narkoba, itu kan pasti mungkin terdeteksi ya oleh pilot satunya lagi. Ada tidak mekanisme untuk kemudian bagaimana caranya teman yang tahu bahwa teman pilotnya juga dalam kondisi yang tidak sadar atau dalam kondisi mabuk, itu kemudian punya cara untuk bisa membuat rekannya tidak melakukan pekerjaan itu. Adakah sistem seperti itu di dalam sistem kepilotan? Ini pertanyaan bagus sekali, Mbak. Anda memang smart. Jadi jawabannya adalah ada. Ada yang namanya SMS, ya, Safety Management System. Jadi di situ adalah bagian daripada protokol keamanan penerbangan, di mana you see something, you say something. Ya, itu prinsip. Jadi kalau misalnya kita terbang nih berdua, kapten sama co-pilotnya, salah satu ngelihat ini ada anomali nih. Dan ini pernah terjadi di salah satu maskapai penerbangan lokal, di mana dari X-ray kelihatan nih si pilotnya ini udah oleng, jalannya oleng, habis itu waktu announce ke penumpang ngomongnya nggak karu-karuan. Akhirnya kan semua krunya sadar nih kaptennya ada sesuatu, ternyata kaptennya menggunakan positif narkoba dan ngomongnya nggak karu-karuan itu kan waktu itu. Itu pernah lihat lah, mungkin 5-6 tahun yang lalu. Jadi kalau memang sebagai co-pilot ngelihat kaptennya aneh, mereka pasti akan berbicara. Kalau kapten ngelihat co-pilotnya aneh, pasti berbicara. Namun, ada namun di sini, kita tinggal di Southeast Asia dan kita tahu bahwa di Southeast Asia dunia penerbangan ini masih ada yang namanya senioritas. Dan culture ini yang harus diperbaiki. Kita ada yang namanya CRM, Crew Resource Management. Nah, disinilah berani nggak nih kopilotnya kalau ngelihat kaptennya sangat senior ini, ya kan? Terus kemudian menduga-duga nih si kaptennya begini, nanti ternyata salah, waduh saya dikasih hard time, nanti karir saya hancur. Kebanyakan kopilot muda pilih tutup mulut. Nah, ini yang harus airline itu menerapkan protokol SMS yang benar, menerapkan protokol crew resource management dan protokol yang lainnya lah. Intinya berani speak up kalau memang satu kru itu ada yang nggak benar, termasuk pramugari misalnya, atau termasuk mekanik yang pada saat itu on board. Nah, itu harus berani, karena memang senioritas ini budaya yang khususnya ada di Indonesia ini yang bisa menjadi contributing factor istilahnya kalau kita menginvestigasi accident itu untuk menuju ke arah situ. Tidak berani speak up karena memang dia masih junior gitu. Oke.
Baik, artinya memang ada ya saluran yang cukup aman untuk melaporkan rekan kerja kalau memang kemudian rekan-rekannya tahu bahwa salah satu rekan mereka tidak dalam keadaan sadar penuh ketika melakukan tugas di atas pesawat. Saya ke Pak Alvin Betul. sekarang. Pak Alvin, bagaimana agar publik tidak panik dan tidak mengeneralisir ini yang terjadi saat ini kepada semua pilot, kepada mungkin Malaysia Airlines atau kepada bagaimana dunia penerbangan bekerja atau bagaimana celah-celah itu ternyata mudah sekali untuk ditembus. Harus seperti apa kemudian memang mengetatkan SOP dari pengawasan untuk masuk ke dalam pesawatnya dan meyakinkan bahwa para awak pesawat ini memang dalam kondisi yang sehat dan tidak menjadi kurir untuk narkoba. Baik, dalam dunia penerbangan itu selalu mengambil hikmah dari setiap insiden. Setiap insiden akan dikaji untuk mengungkap di mana kelemahannya dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya hal serupa. Tidak hanya kecelakaan, saya yakin ini pun juga menjadi suatu momentum ya untuk perbaikan sistem paling tidak di Malaysia. Nah, untuk di Indonesia ada Ikatan Pilot Indonesia, di mana ada ribuan pilot ini juga menjadi anggota Ikatan Pilot Indonesia, dan di dalam Ikatan Pilot Indonesia ini juga ada Dewan Etiknya. Kebetulan saya anggota Dewan Etik di Ikatan Pilot Indonesia. Nah, tujuan dari Dewan Etik ini adalah apabila ada dugaan pelanggaran oleh pilot-pilot ini, yang memeriksa juga dari keluarga besar pilot ini juga. Jadi di dalam keluarga besar pilot Indonesia ini juga selalu mengawasi agar pilot-pilot ini selalu profesional, selalu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam operasi standar operasi maskapai, dan juga tidak hanya peraturan tapi juga etika, sehingga perilaku tutur kata ini semuanya diawasi oleh sesama pilot. Jadi untuk di Indonesia saya tegaskan bahwa pilot ini tidak hanya diawasi oleh pihak luar, tapi oleh sesama pilot kita juga selalu menjaga profesionalisme para pilot ini. Demikian. Baik, Mas Gema, mungkin pesan untuk pilot-pilot setelah muncul kasus ini pastinya mau tidak mau kan kemudian akan ada apa ya, mungkin ada judgement atau ada pandangan-pandangan yang menjadikan mereka ketika melakukan profesinya menjadi agak lebih jengah mungkin ya Mas Gema bahasanya. Tetapi kira-kira apa yang harus mereka jadikan pedoman agar setelah kasus ini tidak akan terlalu terpengaruh dengan pemberitaan yang beredar saat ini? Ya, pesan saya buat teman-teman pilot ada 3. Yang pertama adalah kalian membawa marwah ya, di mana marwah kepercayaan masyarakat untuk mengantarkan penumpang, dan saya sangat salut juga pilot Indonesia. Menurut saya sudah sadar lah, nggak sampai yang segini-gininya amat gitu ya. Jadi tetaplah di jalur yang benar, karena ada yang namanya karma, karena itu akan ditagihkan mau di dunia mau di akhirat, karena urusan narkoba itu sudah tidak ada obatnya, itu udah pasti dosanya udah ditanggung 7 turunan. Jadi pastikan kita semua berintegritas untuk menjauhi dan memerangi narkoba. Yang kedua, kalau ada sampai pandangan masyarakat, sabar saja, karena tanpa ada narkoba aja orang lihat pilot tuh udah iri gitu. Iri dalam positif maupun ada dengki juga, karena banyak orang pingin jadi pilot, nggak bisa jadi seperti Anda. Jadi kalau sampai terjadi diskriminasi untuk sementara ini ya sabar saja, nanti mudah-mudahan saya juga bisa bersuara untuk kepada pemerintah dan teman-teman Bea Cukai untuk tidak terpengaruh lah, karena sekali lagi keselamatan penerbangan itu yang lebih utama daripada hanya prejudis terhadap profesi ya. Dan yang ketiga adalah mari kita bersama-sama semua awak kabin maupun awak kokpit ya, pramugari, pilot, mekanik, FOO semuanya untuk tetap bersatu dan menjaga ekosistem kita. Jangan sampai ekosistem kita ini dikotori dengan urusan narkoba ataupun just penyelundupan barang-barang yang tidak seharusnya, sehingga jangan sampai kita mengotori tempat kita bekerja dan profesi kita akhirnya menjadi rendah karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya kalaupun ada orang yang berpresiden dan melihat kita jelek, ya itu paling lama juga 3 bulan, habis itu orang akan teralihkan dengan isu demo ataupun yang lainnya lah, santai-santai aja.
Baik, terima kasih Mas Gema Guyardi. Saya tahu ini masih jam 3, jam 4 pagi di tempat Anda. Terima kasih untuk waktunya. Pak Alvin Lee juga terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Thank you. Thank you. Ya pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain usai jeda.